lokal, tapi untuk yang bahasa Perancis kita pakai native. Oke, aku ingin bacain dulu apa yang ditulis sama floor directorku. Boleh. Katanya live YouTube-nya itu ada @Sripoku dan juga @Tribun_Sumsel. Oke. Jadi itu live YouTube nanti di-record juga pastinya, jadi bisa dilihat hasil recordnya. Oke, terus saat ini kalau bicara soal TOEFL, semua orang yang tentunya sudah berurusan sama yang namanya TOEFL ini pasti tahu lah ya tingkat kesulitannya apa itu TOEFL. Tapi untuk yang belum tahu, mungkin ada adik-adik yang masih SMP atau SMA yang barusan lewat saat ini, dikasih tahu dulu dong apa itu TOEFL, kemudian bagaimana sih seseorang bisa menguasai TOEFL, tips and tricksnya seperti apa, boleh dijelasin dulu dong. Ya, sebelumnya TOEFL itu kan kepanjangan dari Test of English as Foreign Language. Itu biasanya tes ini digunakan untuk orang-orang untuk mengetahui tingkatan kemampuan bahasa Inggris mereka. Untuk sementara dulu ya beberapa few years ago dia masih bisa digunakan untuk studi ke luar negeri. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini dia hanya digunakan untuk urusan di dalam negeri, untuk assess, untuk measure English ability dari anak-anak untuk di dalam negeri aja, domestic only. Nah, biasanya anak-anak yang untuk masuk ke perguruan tinggi itu biasanya butuh TOEFL. Minimal untuk mereka yang mau tamat nantinya, mau graduate. Selain itu kan kita juga pakai TOEFL nih untuk tes-tes kerja. Kemarin kan ada yang ikut BUMN tuh, ya BUMN tuh kan rata-rata mengharuskan TOEFL atau kementerian-kementerian, jadi gitu. Jadi semenjak dini harusnya TOEFL itu dipersiapkan, walaupun belum membutuhkan pada saat itu. Gitu. Jadi sebetulnya basic introduction untuk si TOEFL ini sendiri mestinya sudah diperkenalkan dari sejak dini ya, betul, dari mulai SD, SMP, SMA. Nah pas SMA ketika mau masuk universitas atau perguruan tinggi dia nggak kaget lagi ya. Nggak kaget lagi sebenarnya. Takutnya nanti ada yang meninggal gara-gara gitu ya. Oke, kita boleh berdiri, boleh bangkit berdiri dulu, kita akan jelaskan. Hello, my name is Elsa Setiawati MTB. You can find me at elsasetiawati@gmail.com. Instagram @elsasetiawati_. Dua kali ya? Next, iya. Oke. Next boleh? Next boleh? Nah, okay. ini. Ini sebenarnya adalah tabel di mana kalau kalian pertama kali mau TOEFL kan ada targetnya nih. Mau masuk perguruan tinggi itu targetnya berapa sih? Minimal kalau untuk anak kedokteran itu harus dapat 500. 500 itu kalau kita convert di sini. Kita ada 3 bagian, ada section 1 which is listening, and then section 2 which is structure, sama section 3 which is reading. Itu minimal 50 straight. 50 di sini, 50 di sini sama 50 di sini. Itu dapat 500. Jadi gitu. ada 3 section. Yang pertama adalah listening comprehension. Yang berikutnya yang kedua adalah structure. Yang berikutnya adalah reading comprehension. Oke. Terus minimal kalau misalnya mau masuk kedokteran harus 50. Which is agak sulit untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang ya not easy at all. Iya. Oke. Makanya harus dipersiapkan. Oke, next. Next ke puncak gunung. Oke. Listening. Yang sebelumnya dulu dong, previous slide first. Previous slide, please. Okay. Of course. Alright. Okay. Baju buruk masih dipakai. Ya. Practice makes perfect. Exactly. Artinya kalau bahasa Mandarinnya ya, Wu pu chao de se ling qian e. Itu ya bahasa Mandarinnya. Oke. Kalau bahasa Koreanya sarangeo. Ya, jadi ini belajar akan membuat
kita semakin sempurna. Yes. Oke. Ya namanya tes, namanya belajar ya kan, apalagi bahasa itu semuanya butuh latihan. Kata butuh orang, kebiasaan. Kata orang, Kata belajar orang? bahasa itu kayak kita nabung di bank. Kayak apa? Kayak kita nabung di bank. Nabung di bank. Jadi Terus? semakin banyak kata-kata yang kita tabung, bank itu adalah pikiran kita. Oh betul. Ya, semakin banyak juga bisa dikeluarkan. Nah. Iya enggak? Iya betul. Iya enggak? Oke. Benar-benar. Jadi kan semakin kalian banyak baca, semakin Yes. kalian banyak latihan, itu otak kita tuh udah terformat. Of course. Of course, Yeah. right? Jadi semakin dia terformat, semakin mudah ngerjainnya. Oke, practice makes perfect. Itu yang harus dilakukan oleh semua orang yang pengen TOEFL-nya bagus. Sebentar, mohon maaf, Boleh? saya kenal logo ini. Oh ini bukan logo MasterChef, mohon maaf. Kayak Mohon logo maaf. MasterChef ya. Bukan. Iya. Mohon maaf, ini logo Magenta, mohon maaf Oh, ya. Magenta ya. Oke. Walaupun agak-agak mirip ya. Mohon maaf, kita duluan kayaknya, enggak tahu deh. Iya. Oke. Oke. Next. Nah ini bagian pertamanya listening. Listening comprehension. Oke. Jadi kalau listening itu biasanya ada 3 bagian nih ya Mas ya. Iya. 3 bagian itu part A, part B, part C. Bagian-bagiannya apa aja? Yang part A. Kalau part A itu sebenarnya yang paling banyak soalnya, ada 30 soal. Oh my Oh God. my God, dari 50 soal, part A yang paling banyak 30 soal. Jadi kalau kalian minimal 80% part A itu benar, kalian udah dapat Udah dapat? 47 lah, sekitaran 47, 48 gitu. Nah. Oke. Part A itu minimal 30 Oke, pertanyaan, part B. part B, part C. Iya. Part A itu tuh short dialogue. Oke. Dia percakapan pendek. Misalnya kayak kita kan panjang nih, A, B, Oke. A, B, A, B. Kalau dia cuma 1, kamu mau kemana? Aku mau ke sini. That's it. Oke. Langsung ada pertanyaan. Oke, part B dia panjang sedikit, part C dia monolog. Oke. Jadi kita udah kenal dong ya bahwa listening ini adalah part A ada 30 pertanyaan, listening ya, mendengarkan. Artinya part B itu 8 pertanyaan, part C itu lebih ke monolog ya. Yes. Oke, itu cuma 12 orang, pertanyaan. 12 pertanyaan. Oke. Nah, sebelum paham lagi, ini pasti dong ada tips and tricks bagaimana melatih telinga kita sehingga kalau aku kan sering banget ya dengerin di TV itu sengaja aku kadang-kadang kalau pengen ngelatih listening aku matiin teks yang ada di Netflix supaya aku listeningnya bagus. Gitu. Matiin teks Indonesianya. Bagus. Is it the right way to learn listening comprehension? Oh yes, of course. Oh my God. Right. Jadi there are ways ya, many ways of you practicing the listening. That is one of the ways. Jadi when you watch, you just inactivate the subtitle, so you just listen and then see the picture. Or if you just like to listen to the song, right? Try to understand the song. Jadi cobalah untuk ngertiin song itu tanpa baca teks dulu, tanpa baca lyrics dulu gitu. Atau kalau mau lebih itunya, kalian denger deh kayak BBC yang seperti itu. Siapa? BBC. Oh, BBC London. BBC London. Ya, aku sering dengerin di mobil. Tapi gini ya, kadang-kadang kita dengerin bahasa Inggris itu kayak tertipu di bagian bagaimana kita mendengarkan. Gini, kalau aku kan biasanya dengerin bukan yang British tapi yang Amerika. Jadi when it comes to British, jadi ketika aku dengerin kayaknya belepotan gitu loh. Apalagi dengerin Harry Potter dan kawan-kawan ngomong itu susah banget untuk ditelaah gitu loh. Ngomong water aja water. Ya kan? Jadi agak susah gitu. Ada perbedaan. Nah, untuk mensiasatinya gimana sih, Miss? Sebenarnya gini, kalian tuh sebenarnya nggak ada masalah. There is no problem which accent that you would like to learn. Mau dia American, mau dia British, nggak apa-apa. There is no problem. Even Australian, tapi jangan pakai Singlish ataupun Jacklish, right?
Jakselish ya. Which is? Alright, Okay. jangan pakai yang itu. Okay. So there are just 3 ways, like you can just use Whether British, American, British, atau Australian. gitu boleh tiga-tiganya. Okay. Don't worry, kalaupun memang you are not used to, right? You're not used to listening to British, minimal kalau kalian sudah terbiasa American, itu bakalan dapat juga. Nempel juga Nah, sedikit-sedikit sih nempel sebetulnya, juga. tapi Nggak nggak ada semuanya masalah. kita ngerti gitu. Tapi kalau aku pernah cobain sekali, waktu itu aku ngobrol sama salah satu tutor di sudah terjadi temenan namanya Jack, itu dari Australia. Oke. Dia ngajar di salah satu lembaga bahasa Inggris yang ada di Palembang. Dia native speaker. Tapi kalau face to face kita ngobrol ngerti, nyambung. Iya. Tapi kalau dengerin dari audio handphone atau mungkin TV agak bingung ya biasanya. Kalau kita nonton masih dapat. Memang kalau misalnya kayak kita lihat denger BBC itu memang kita catch-nya itu cuma Iya. let's say berapa persen aja Iya, gitu. Nggak apa-apa, betul. it's a process of learning. Oke. Oke. Nah, ini tips hashtag yang pertama yaitu know the synonym. Oke, this is the first step when you go to the listening in TOEFL. Jadi kan di part 1 itu ada 2 pembicara nih, there are 2 speakers. Yang kita harus dengerin itu adalah orang keduanya saja, atau bukan saja sih, focusing more on the second person. Jadi orang keduanya difokus. Abis itu kalian dapetin tuh the gist, kalian dapetin tuh the clue, the keyword mentioned by the second speaker. And Yeah. then after you get the keyword, you find the synonym. Misalnya, so that's why you need to improve your vocabulary, enhance the vocabulary. Oke. Alright, jadi nggak semua yang kalian denger itu bakalan kalian lihat di options, and that is not the correct answer sometimes. Oke. Jadi justru sinonimnya, makanya harus dibanyakin sinonimnya, Oke. right, vocabnya. Gitu. Jadi ini salah satu kunci dari untuk Listening. memahami proses listening. Kadang-kadang jadi di bagian part tertentu akan ada 2 orang, Dua A dan orang, B, A and yang B. berbicara yang kata-katanya itu yaitu sama. Nah, seperti ini contohnya, sit and chair, simple easy, mad angry, tiny little, stone rock, dan Oke. juga ada toast throw. Oke, Ya. let's see the example, coba kita lihat example-nya. Nanti dulu deh. Oh ini masih, let's next. Weird, strange. Strange. Ya. Clever, smart, skinny, thin. So these are the other way to say the word, right? Jadi ini sinonimnya, itu kita harus dapetin di situ. Ada lagi nih, huge, big, humongous. Betul nggak? What is that? Benar ya? Oke lah. Alright. Oke, ini salah satunya. Alright. Nah, this is tips kedua number adalah 2. avoid similar sound. Hindari suara-suara yang terdengar sama. Exactly, pinter ya. Iya. Dari suara-suara bunyi-bunyi yang terdengar sama dari keyword orang kedua. Aha. Nih misalnya orang keduanya bilang presence nih. Walaupun optionsnya itu presence yang di tulisannya itu pun kita harus hindarin. Iya. Apalagi yang sama persis di optionsnya itu presence, ada presence lagi gitu kan. Itu dihindari. Because it's actually a trap. Iya. Jadi itu adalah bagian-bagian Jebakan jebakannya jebakan gitu. Batman-nya ya. Jebakan Batman-nya kan usually people tuh ada tendensinya ya. Tendensinya tuh kan milih apa yang dia dengar. Oke. Jadi Gitu. sebetulnya ini tipsnya sebetulnya gimana ini? Harus diingat kata-kata sebelumnya. Kak gini, orang kedua ngomong apa misalnya ya. Ini allowed ini sama ininya. He Ini allowed me to go, she cried aloud. break, peace. Semua ini punya sound yang similar, right? Iya. You can see what is it more clearer in the example. Let's move first. Boleh dirubah dulu Mas? Thank you. No, next. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya urutannya. Iya. Right? Ini urutannya, focus on the second speaker, orang kedua, cari clue-nya dari orang kedua, keyword-nya dari orang kedua. Keyword itu apa sih? Keyword itu adalah the most or the clearest word that you can get from the second person. Iya. Biasanya penekanannya itu berlebih di sana gitu. That's the keyword. Oke. Aha. Jadi biasanya yang B itu akan menekankan katanya lebih jelas, Lebih jelas. lebih loud and clear ya. Yes, itu biasanya adalah keywordnya. Oke. Oke. Terus find the synonym. Alright, after you find,
After you find the keyword, you find the synonym dari keyword itu. Jadi misalnya kayak tadi orang keduanya ngomong presence nih. Oh oke, berarti aku harus cari keyword dari presence. Could be like gift misalnya. Oke, mungkin lagi bisa jadi what is it? Stuff or things something related to that gitu. Jadi tidak cuma mencari sesuatu kata yang sama setelahnya, jadi bisa juga mencari kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata yang mirip itu. Contoh, present kan adalah hadiah. Mungkin bisa direlate atau dihubungkan dengan gift atau mungkin car. Boleh, atau mungkin apa gitunya gitu ya. Something related to that. Nah makanya penggunaan si presence itu harus dihindari gitu. Jangan dipilih lagi si presence karena itu there is a tendency that is not the correct answer. Itu bukanlah jawaban yang benar. Jadi sebenarnya kata-kata atau kalimat yang terdengar sama itulah sebetulnya jebakannya. Yes, exactly, jadi kamu harus menghindari similar sound atau bunyi yang sama. Bunyi yang sama. Makanya harus cari sinonimnya yang tadi dong. Oke, adik-adik udah ngerti? Saya pun pusing kali. Boleh kita lihat ya, contohnya. Are you understand? Understand? Mr. Dr. Speck? Understand? No, I don't understand. Oke, ini ya. Oke, jadi so this one. Ini contoh kalau kalian mendengarkan percakapan ya. Ada percakapan antara man and woman ya. Terus this is the narrator. Coba masnya boleh baca the woman yang di atas. Enggak kamu dong woman. Gila. Gue disuruh ngondek. Aku laki banget. Nah, kalau enggak yaudah I become the woman and then masnya become the man, but you have to give a little what is it stress di little sick-nya. Oke. Steve, is something the matter? You don't look very good. Oh, I'm feeling a little sick today. Okay. And then actually sebenarnya little sick-nya biasanya ada penekanan lebih. Oh, I'm feeling a little sick today, right? Nah, the narrator will ask you, what does the man mean? Karena di sini biasanya ada penekanan berlebihnya, so this is your keyword. Ini adalah keywordnya. Iya, dan jawabannya adalah B. Oke. Bener kan? Betul. Iya. Nah kenapa? Gini nih. Il sama sick itu sama Rinda. Exactly. Terus di sini nih, ini ada kata thick, right? Thick ini walaupun katanya berbeda, but the sound almost similar. Iya, itu yang harus dihindari. Jadi pilihan berganda dengan pertanyaan yang mungkin sounds the same atau kedengarannya sama, itu yang harus dihindari. Thick dan sick ujung-ujungnya kan sama. Itu yang harus dihindari ya. Yes, apalagi kalau sama persis sick itu biasanya itu bukan jawabannya. Oh my God, ada lagi 6. 6. Ya. Oke. Oke, nah ini contoh lagi. Is there a lot of soup? I'm kinda hungry. Sorry, there's not a lot. Okay, good. What does man mean? Jadi keywordnya adalah not a lot. Alias a little soup. Jawabannya adalah C. Pintar. Kalau dibaca gampang ya nanti pas berdirinya ini. Oke. Ini adalah certain expressions. Ini tambahannya aja. Tapi kalau misalnya yang tips 3 pertama itu kita apply, as I told you before, itu bisa takes lebih dari 50% kalau misalnya di bagian part A aja ya. Kalau untuk apply yang sebelumnya itu di bagian part A itu bisa 50% dia takes. Jadi yang jelas kalau misalnya bisa mengaplikasikan 3 hal tadi, avoid the similar voice, terus find the synonym, terus yang focusing on the same speaker. Jadi kalau bisa mengaplikasikan 3 itu minimal sudah 50 bisa dapat ya. 50% dari soalnya. Expressions of agreement ya. Ini tambahan aja ya. Alright, jadi ada expressions yang you cannot translate that word by word. Jadi yang nggak bisa kita translate satu-satu. Misalnya, kalau kita ngomong I'll say,
right? Literal meaningnya, aku akan ngomong. Iya. Betul? Iya. I will say, aku akan ngomong. But in test of TOEFL, jadi di dalam TOEFL itu meaningnya bukan aku akan ngomong, Dan. Iya. Tapi itu adalah bagian or one of the expressions of agreement. Salah Iya. satu expressions of agreement. You can say that again, right? Ada kata juga neither, either, so, to, for example. Also, itu adalah types of expressions of agreement. Iya. Which is, Aduh, jaksel banget nih. Jaksel banget. Which is. Dia, oke, Bentar. boleh? Ada Ngerti apa? dak? Halo adek. Ngerti dak? Oke, terus? Oke, jadi which means, right? Which means itu adalah agreement. Jadi orang kedua yang ngomong I'll say, bukan aku kan ngomong tapi I agree with you, itu Yeah. meaningnya. Yeah. Nah, typical answers-nya biasanya itu yang seperti ini. Jadi kalau dengar statement yang itu, kalau ada kata agree-nya di options, right? That must be 80% the correct answer. Iya. Okay? Atau A and B share the same ideas. A and B have the same opinion. Alright? Yeah, Both yeah. A and B are what then? Oke. Okay. Jadi itu dia expressions of agreement yang biasanya didapati pada saat kita listening ya. Ya. Itu siapa betul. yang main-mainan viral? Apa tuh? Bunyi apa itu? Itu yang mainan viral yang nggak penting itu. Ya. Oke, Oke. baik berikutnya. Ya, ini kan contohnya ada ya. kata so-nya. Yes, right. Ada kata so kan, so itu kan one of the expressions of agreement. And then if you see the options, kalau lihat optionsnya ada di bagian D nih, ada kata typical, ada one of the typical answers which is agree. Greece. Then that is the answer. Iya. Oke. Oke. That's actually Sebenarnya if kalau Eurotrip- paham gini ya, kalau paham bukan paham kita nih kalau paham tentang analoginya sebetulnya nggak usah baca sejelimet aja lu sudah langsung tahu jawabannya iya, ya. sebenarnya, Iya. right? Tapi kan ini bagian misalnya kan kalau if you are good at English jadi gampang ya dengerin Lebih aja. gampang Gitu kan, lagi. ya, Oke, nggak usah belajar yang kayak gini sebenarnya. Iya. Tapi this is actually one of the lessons. Ini ada salah satu tipsnya. Kalau baru nyebur nih misalnya, Iya. ya kan. Jadi ada kata-kata yang spesifik kayak gitu, it can help you to answer or to find the correct answer. Can help you to answer the question lah. Alright, ya. yeah, no, alright. Jadi bahasa Inggrisnya Singlish. Oke, berikutnya. Oke. Isn't it right? So this is one. This is not expressions of agreement, but this is the expressions of uncertainty. Iya. Right? Satu hal yang tidak pasti, Uncertainty. maksudnya Ya, nggak pasti. minta Berarti kayak pastiin. ragu-ragu. Now, Bener nggak? Betul. Gitu kan? Dia ragu-ragu tuh, iya apa enggak ya, iya apa enggak gitu. Nah, Iya. ada kata yang kayak question tag yang ada isn't it, right? You like it, don't you? Right? For Iya. example like that. Jadi itu adalah expressions of uncertainty. Ada lagi sebuah ada kata SS-nya. As long as I know, as long as I concern, right? Those are expressions of uncertainty. Iya. Nah, typical answer-nya biasanya ada kata thinks-nya atau ada kata believe-nya atau ada kata not sure-nya biasanya. Iya. Aha. Aha, iya iya Oke, iya. mas panjang sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Iya. Nah, itu listening-nya saja. Dan right? itu baru listening. Itu Nah, baru naik sedikit. iya, Oke. and then this is the most difficult The most difficult part, part isn't it? of English. And I hate it English. so much. Structure. Okay, why you hate it? Because you know I'm only barabis. Oke, ini structure. Kalau part A itu biasanya ada 15 questions. pertanyaan, part B-nya ada biasanya 25 pertanyaan. Oke. Exactly. Oke, kita masuk tipsnya aja yuk. Tips. Yuk, alright. Now the Now, subject and verb. Exactly. Ya, Yes, this is the very basic one. When you can say that kalau kita make up itu adalah foundationnya. foundationnya. Atau primernya, alright? Oke. Ini know the subject and the verb. Jadi kalian harus tahu subjek itu apa. Subject, iya iya Oke, iya. subjek bahasa Indonesia, Subject. subject, alright. Nah, ini yang kita pelajarin since we were very young. Okay, when someone asks you, what is the subject? Subject is you, they, he, she, it. Iya. Betul.
That's correct, that actually here. But we have another types of subject then. You can move. Oke. Boleh pindah? Next. Right? So another one is the noun. Ya. Noun itu apa? Kata benda. Kata benda apa? Banyak tuh. Ya, yang hidup, Oke. tidak hidup. Oke, Orang atau tempat. Oke. And then this is a note. Subject never follows any prepositions. Jadi kalau ada prepositionsnya guys. In, on, at, of, by, with, Alright. through, between, among, etc. Here, alright. So these are the examples of prepositions. If you find that in front of the noun, that is not the subject. Jadi subject itu tidak pernah ada prepositions di depannya. Oke. Oke? Said. Ini kata kuncinya ya. Jadi tidak ada preposition atau kata sambung. Not kata sambung, kata depan. Kata depan ya. Oke. Nggak ada Nggak in, ada. on, at, of, by, with, through, dan lain-lain ya. Dan lain-lain, Oke. oke. Nah, kalau misalnya ada berarti itu bukan bukan subjek. Oke. Jadi Iya, nggak iya. bisa dijadiin subjek. Kan kita harus tahu tuh di dalam sentence tuh yang mana yang subjek. Harus cari subjek dulu. Oke. Harus ketemu dulu si subjeknya. Oke. Gitu. Next. Jadi, next. Next. Oke. Oke, ini subjek yang bisa kita lihat dari suffixesnya. Kalau ada or, itu kan orang biasanya worker, sailor, Oke. tailor. Mohon maaf Ibu, suffixes itu apa? Oh ya maaf. Iya. Suffixes itu adalah imbuhan Ya, belakang biasanya oke. ditambahin ya. Misalnya itu kan dari kata teach jadi teacher. Teacher. Work jadi Worker. worker. Teach itu bukan noun, right? Tapi kalau udah tambahin dia jadi noun, dia jadi subject bisa, Ya. oke? Dan sebagainya. Ini harus dihafal. Kalau kalian mau belajar lebih detail, come to mama. Oke. Oke. Mama, I want to learn an English lesson, Ma. Iya, Iya, ini oke. kan sekilas-sekilas aja ya, kalau mau Oke. detail udah lama ya. Jadi ing itu kalau misalnya subjek plus ing itu biasanya akan berubah jadi menjadi- dia gerund Oke. subjek gitu. Jadi Bisa subjek ya. jadi, Noun yang ditambahin ing itu akan Ya. berubah jadi subjek. Yang paling sering keluar tuh yang ini nih, yon, man, ship, et, itu yang paling sering keluar di Iya, TOEFL. iya. Oke. Liberty, Liberty, oke, dictation, activity, finance, cruelty. right? Dari active become activity, friends become friendship, like develop dari verb jadi ditambahin jadi development jadi Itu noun. Oke? iya. Dia hafalin aja IE tuh ya, suffixes. tambah IE, daddy, buddy, auntie and bestie. Iya. Oke. Oke, terus Next. Dah, sekarang verb. Subjek udah selesai, verb yang harus tahu. jadi diingetin lagi. Subjek itu bukan cuma I, you, we, they, he, she, it. Oke. Tapi juga nouns yang nounsnya itu syaratnya harus tanpa preposisi. Ya ingat ya? Ya, oke. Pintar, oke. Oke, Aha. berikutnya ini adalah verb. Oke, verb yang pertama itu adalah present verb. Ini yang paling banyak, present verb sama past verb. Kalau bahasa kitanya itu adalah verb 1 sama verb 2. Oke. Iya. Kalau familiarnya kita nggak present verb sama past verb tuh, tapi verb 1 sama verb 2 Iya. gitu kan. Jadi itu harus dihafalkan. Jadi verb 1, verb 2, ada yang regular, ada yang irregular, dua-duanya harus tahu sebenarnya. Untuk tahu dilihat nanti Sebentar, di sentence-nya. irregular Boleh, itu boleh? apa sih? Apa? Regular, irregular. Oke, irregular itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Beraturan, ya lupa aku. Regular itu yang beraturan. Beraturan. Misalnya kalau kita walk, right, itu tanpa a d, itu adalah verb 1 atau present Iya. word. Tapi kalau verb 2 adalah walk, Walk. right? Oke. Walk, walked, tinggal tambahin ed, Iya, ed di belakang itu yang regular. Oke, berikutnya adalah modal verbs. Alright. Ya, Can, could, shall, should, will, would, may, might, must. follow by infinitive. Alright, Infinitive followed itu by infinitive verb verb 1. one, Oke. oke. Terus ada auxiliary atau linking. Am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had. Oke. Tuh, linking atau auxiliary verb. apa itu?
Itu adalah kata sambung. Kalau misalnya gini ya, bukan kata sambung sih, sorry. Itu adalah kata kerja bantu. Misalnya ada she is a doctor. So subjeknya yang mana, Mas? Apa? She. Oke, verbnya yang mana? Apa? She is a doctor. Ish. Oke, good. That's it. Ya. I'm clever ya. Ya jadi yang sekitar, jadi ini yang harus dihafalkan sebenarnya. Oke. That's it. Oke, next ke puncak gunung. Baik, berikutnya adalah understand subject and verb agreement. Boleh dibuka slide selanjutnya. Oke, ini adalah kalian harus tahu when the subject is singular. Singular itu kan single. Single tuh biasanya nggak ada temennya. Misalnya, kalau misalnya dia ada book tuh sendirian. Kalau ada s yang nemenin itu plural namanya. Ya, misalnya, this is a book. Yes. Ya, dan bisa lagi, these are a book. Exactly, right. Books plural with s, right? And then a book itu singular. Oke, nah kalau dia single, dia nggak ada temennya, justru verbnya yang harus berteman dengan si s. Is, was, has, does, verb one with s. Goes, right? Walks, teaches, for example. Jadi kalau dia subjeknya nggak ada s, verbnya yang kita adain s. Kalau subjeknya ada s, verbnya yang tidak ketemu s. Instead of is, you use are. Right? Was become were like that. Okay. Jadi has become have. Does do. Jadi do. Nah yang verb one ini yang kadang-kadang tricky. Jadi kalau misalnya verbnya nggak ada s. Ini aku sering salah. Apa? Bandit dia berdua ini. Sering ketukar ya. Dakor lah dong. Iya. Oke, jadi inilah bagaimana cara mengenali verb yang dipakai atau kata kerja yang dipakai untuk single atau jamak, ya. Exactly. Right, kita boleh lihat contoh soalnya biar lebih jelas, boleh. Oke, go with this one first. Kita tadi kan we have just got the agreement that we need to find the subject first in the sentence. Jadi kita harus cari subjeknya dulu in the sentence. Oke, tahu nggak subjeknya yang mana? The boy. The boy, right. We've got the subject which is the boy. Ada verbnya nggak sih si the boy ini? Verbnya apa sih? Terus verb kata kerjanya ada nggak? Tadi kan perjanjiannya verb itu verb one, verb two. Jawabannya D. Ya. Oke, jelasin dulu kenapa D. Kenapa D? Karena si the boy subject tidak ada verbnya. Going itu verb ing. Kita nggak ada sebutin dong verb ing itu sebagai verb. Nah harus cari verb. Verbnya yang mana? Yang ada verb itu sebenarnya ABC ada, ABCD ada semua. Yang A ada is, yang B ada was, yang C ada is lagi, yang D ada will. Iya. Ya, tapi yang A sama B itu ada he, ada subject. Right? Sedangkan kita udah punya subjek nggak mungkin double. Nggak butuh double. Iya. Right? So antara C atau D. Yang C itu kenapa salah? Karena ing ketemu ing, ya nggak bisa dong. Iya. Alright. So the answer is D. Iya, betul. Kedua. Iya. Sama Masnya aja apa Mas? Jawabannya Mas. With his friend. Ya. Ya. Apa? With his friend. Ini apa maksudnya? Ya makanya dicari dong. With his friend, titik found a movie theater, right? So what should you put in this blank? Ya, has. Ya. Oke. Salah ya. Ada subjeknya nggak di sini? Ada. What is it? His friend. Ya. Alright, no. Ya apa jawabannya? Kenapa? Karena kita tadi udah perjanjian tuh, subject there is no preposition, tidak ada kata depannya. Bener. His friend here we have with. Ya. So this is not the subject. So we don't have the subject here, kita nggak ada subjeknya yang mana dong? He. Oke. Verbnya yang ini, ya. Dengan temannya dia mendapatkan film di iya lupa. Pura-pura aja aku nggak mau bener terus nanti kamu gimana gitu ya. Oke. Right. Lo anak mana ya? Next. Oke. Oke, ini sama. Yang ini deh, kita skip dulu, coba yang nomor 4 dulu. Nomor 4. Oh. Oke.
Nomor 4, balik lagi, Okay. abakukai. Right. Oke. Ini, this one is actually written expressions that you need to find the incorrect one. Jadi ini cari yang salahnya. Kalau yang ini cari yang benernya, yang ini cari yang Oke. salahnya. Oke. Jadi ini A, let's say ini A, belum ditambahin, A, B, C, D. So which one is the incorrect one? Yang mana yang salahnya? Yang benar adalah D-nya benar. Oke. R-nya benar. Countries, the district of some countries. R-nya salah ya? Subjeknya yang mana? What is the subject? Subjeknya countries. Countries tadi kan kita perjanjian, nggak boleh ada kata depan. Some Iya, countries kan some. ada of-nya. Iya. Of kan prepositions, Aku nggak nggak bisa tahu. dong. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Oke, subjeknya yang ini dong, district. Oke. So there is no S, itu singular. Oke, kalau dia singular, verbnya yang ada SS-nya dong. Oke. Si hari ini ada S-nya nggak? Nggak ada. Tidak ada. Jadi dia harusnya is, gitu Is. dong. Ya. Oke, boleh pindah. yuk. Oke, kamu benar. Siapa? Ini yang benar tadi. Oh ya, Iya. Dia pinter bahasa Inggris juga loh. Pinter ternyata. ya. Iya. Oke, boleh dong bantuin. Mbak masih single? Dia juga loh. Single, ready to mingle. Oke. Berjodoh lah kalian berdua. Ya, oke, terus next ya. Next atau gimana? Coba, next aja lah ya. Kayak Next. Mau udah next. Oke. Next biar Tips cepet deh. ketiga, Understand the conjunctions. Conjunctions atau connector. Kata Kata sambung. sambung. Oke, connectors, conjunctions, that's kata sambung. Boleh? Next. Habis ya? iya. Bagaimana? Udah? Baik. Boleh kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Oke. Terus ini apa lagi nih? Kalau ini connectors, right, kata sambung, jadi kalau dia tidak ada connectors, subjeknya only one, verbnya only one. Iya. Tapi kalau ada connectors, dia boleh dua subjek, dua verb. Oke. Contohnya ini, and, but, or, so. Dan dia bisa nyambungin clauses, kalimat, kayak gini, right? She's clever, but she often gets low score on her exam. The subject is she, and then the verb is, but we got the here. We got the but here, Oke. right? That's the conjunctions. Berarti harus ada dua subjek. Subjek keduanya yang Aku ini. mau tanya nih, coordinate Verbnya conjunctionnya cuma and, but, or, so, yet aja ya Mbak? Iya betul. Oh, Nah, ya. kenapa dibedain? Karena sebenarnya si coordinate conjunctions ada 3 yang bisa kita gunakan untuk nyambungin words atau phrases saja. Oke. Oke. Jadi kan kayak gini nih, she's clever Jadi but ini ada lazy. 2 jenis, ada kalimat yang berhubungan, ya kan? Dia nyambungin kalimat. Iya, ngubungin kalimat atau ini ada dalam nyambungin kalimat aja, kata aja. Nyambungin kata aja. Iya. Jadi kita harus tahu katanya apa yang disambungin. Misalnya si but ini dia nyambungin apa coba? She's clever but lazy. Lazy. Dia nyambungin apa? Clever, sama lazy. Dan dia harus Paralel. which Jadi is paralel itu sama. berhubungan satu dengan yang lain. Sama bentuknya. Jadi kalau clever ini adjective, Adjective. dia harus adjective Adjective, juga. kata sifat kalau juga. di sini misalnya she is a singer and a dancer. Jadi Iya. a singer noun ketemu noun juga. gitu. Jadi nyambung satu dengan yang lain. Kalau adjektif ketemu adjektif, kalau kata Nah, benda kata ketemu kata ketemu kata benda. benda. Oke. Nah kalau ini nyambungin kalimat sama kalimat. Sama kalimat dan dua subjek begitu. dua verb gitu. Iya 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 iya. Oke. iya. Oke. Next boleh? Iya next boleh diputar. Oke. Nah ini dia. Ini subordinate conjunctions. Jadi ini yang lebih banyak ya. Kalau yang tadi cuma si and, but, or, so, yet, kalau ini yang banyak. Alright. Ini this one itu harus punya 2 subjek 2 verb. Tidak bisa nyambungin kata. Iya. Oke, dia hanya digunakan, they are just used for connecting the clauses. Kalau ada satu conjunction, then the clauses must be 2. Ada satu kata sambung dan clause-nya harus 2. 2 subjek, 2 verb. Iya. 2 connectors, 3 naik 1. Ya, 3 subjek, 3 verb. Dan seterusnya. Oke. Oke, kalau meaning, bisa lah ya. Oke. Okay. Because now that in as much as in semuanya artinya karena,
after, before, as soon as, segera, selama, ketika, sejak. This one, although, even though itu artinya Walaupun while. dirimu tak bersayap. Terus yang itu kontras. Yes, contrast. Oh salah, contrast ketemu contrast. Condition ini harusnya. Ya, Right? condition ya. Jika. Jika. Ya. Jika, unless itu jika Ya. tidak, whether. Oke. This one is Oke. example. Jadi dia punya dua posisi nih. If you can see here, there are two positions. Yang pertama in front of the sentence, Iya. right? Dan yang kedua adalah di tengah-tengah. Oke. Kalau di depan, dia harus ada komanya sebelum klosa yang disambungin. Oke. Alright, ini kan dia nyambungin klosa yang ke belakang nih. She sometimes get low score, so there should be a koma. Koma. Kalau di tengah tidak harus ada koma. Jadi Miss kita harus perhatiin juga dong. Kalau untuk yang ini kita harus perhatiin juga tanda baca ya. Bisa, dia harus ada tanda baca. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ada tanda baca itu tidak mempengaruhi. Misalnya, Iya, bukan tapi yang dijadiin soal. Gitu. Kita harus jeli juga ya. Harus jeli. Iya. Tapi. Iya, berikutnya. Oke, nomor 1. Blah 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 show the relations among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. Kita lihat tuh sebelum si show itu sebagai apa? Menunjukkan. Itu adalah verb 1, kata kerja. That is the verb. So do we have any subject in front? There is no. Ya nggak ada kan subjek sebelumnya. Iya. Terus ke belakang setelah koma itu ada subjek lagi tuh. They. Terus ada verb lagi do, not, preclude, right? Berarti ada dua clauses. So tadi perjanjiannya kalau ada dua clause harus ada conjunctions. Yeah. Yang mana yang ada conjunctionsnya, which is Although. okay, see, ya. Alright, terus yang ini nih satu lagi deh, nomor 3, yang salah yang mana? Nomor 3, yang salah yang mana? Ayo, siapa tadi yang pintar? Blood pressure. Mana tadi? Ada, oke. Udah hilang yang pintar. Ini ya. Blood pressure is measured by feeling The pulse and apply the a force force to to the arm. Alright, so we have N here. Kita punya kata sambung N. Kata So you sambung. have to know si N ini nyambungin apa sih? Nyambung. Kalau kita artiin dia nyambungin apa? Blood pressure is measured by feeling the pulse and apply a force to the arm. So that N is connecting. Is Salah. by Tekanan darah diukur. dengan merasakan denyut nadi dan mengaplikasikan tekanan ke arm. Dan ini menyambungkan apa? Merasakan dan mengaplikasikan. Iya, Oke. gitu. Jadi apakah mereka sama? Apakah mereka paralel? Iya, tidak. Tidak dong. Ini kan pakai ing Iya, dong. iya, iya. Dan ini nggak ada ing. Nggak ada ing. Oke. Ya. Alright. Ya, Capek. Sekarang ke reading. reading. Ini yang terakhir ya. Exactly. Jadi ada 3 bahasan aja yang paling sering keluar. Finding the main idea, detailed information, sama guessing the word meaning. Yang ini yang Oke. paling banyak keluar. 2 ini pertanyaan tentang Answering ini. detailed information ya. Exactly. Right. It takes like mungkin 60% 2 ini. Cuman untuk 2 ini aja. Oke. Oke. Yuk masuk yuk. Jadi kalau kita ngomongin main idea gimana cara jawabnya? Here, you read the first sentence or the first line of each paragraph. Jadi kalau ada 2 paragraf, what you need to do adalah baca kalimat pertama paragraf 1, baca kalimat pertama paragraf kedua. 2. And then look for the common idea. Jadi apa kesamaannya? Cari persamaan dari 2 kalimat yang kita baca itu. Kita masuk Itu soal. kayaknya bisa meringkas waktu juga ya. Yes, exactly. Jadi, Daripada baca Tapi salah nggak? sepanjang, Salah nggak sih kalau misalnya kita baca semuanya? Salah juga? Enggak. sebenarnya nggak salah, right? Tapi you will waste a lot of time. Iya. Right? Jadi Kamu nggak harus mengerti kata per kata untuk Iya. bisa jawab pertanyaan itu. keywordnya adalah, kata kuncinya adalah dengan membaca kalimat pertama Yes, dan membaca kalimat
berikutnya di paragraf berikutnya, Yes, kalimat pertama. setiap paragraf. Iya. Ya, terus cari kesamaannya apa di antara itu. Kalau kita boleh contoh masuk nih, masuk contoh masuk. Oke. Here, kita lihat di sini ada there are two paragraphs here. The first sentence of the first paragraph, when we see this, Samuel Morse accomplished something that is rarely accomplished. He achieved fame and success in two widely differing areas. Itu kalimat pertamanya. Kalimat kedua, in addition to his artistic accomplishments, Morse is also well known for his work developing the telegraph. So, apa kesamaan dari dua kalimat yang kita baca itu? Yang pertama, Samuel Morse itu meraih satu pencapaian yang jarang dicapai oleh orang-orang, ya enggak? Jadi karena dia mencapai dua sekaligus, ketenaran dan kesuksesan. Terus in addition to his artistic accomplishments, kalaupun you don't understand nih misalnya, if you don't really understand what the sentence is, right? What the sentence means, just find something in common, carilah persamaannya. Iya, betul. Persamaannya apa di situ? Dua-duanya, both of the sentence are talking about accomplishments, right? Oke. Accomplishments is kesuksesan, has the same idea as the successes. So, kalau kita lihat di sini, if you go with this one, artistic talents, right? Mungkin artistic talents dari dua kalimat yang kita baca, kita cuman ketemu di paragraf kedua. Oke, terus Morse code juga ada di paragraf kedua. Telegraph also in the second paragraph, right? Jawabannya So, adalah the answer D. is D. Oke. Nah, yang ini sinonim. Oh, kok udah sinonim sih? Udah kita lewatin dulu. Oke, next. Right, it's still main idea. Satu lagi deh, just go with the number 10. There are 3 paragraphs here. All right, what is the similarity? What is something in common between the sentences? Mount Rushmore is a well-known monument in Black Hills, South Dakota that features the countenances of 4 U.S. presidents. Itu yang pertama. Dia ngomongin Mount Rushmore itu apa. Right? Next, Mount Rushmore was the project of the visionary sculptor John Goodson de la Motte Borglum, who was born in bla 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 bla. Berarti dia ngomongin siapa itu yang buat projectnya, ya kan? Next, paragraf ketiga. Mount Rushmore was not completed within the 5 years predicted by Borglum and was in fact not actually completed with Borglum's lifetime. Jadi kalau dari situ kita ngomongin Mount Rushmore itu tidak bisa selesai dalam jangka waktu 5 tahun, right? Sebagaimana diprediksi oleh si pembuatnya. Jadi apa sih kesamaannya? Yang satu dia ngomongin Mount Rushmore itu apa, yang kedua dia ngomongin kalau si buatnya adalah Borglum, yang ketiga dia ngomongin dia nggak bisa selesai, berarti there's something wrong with that. Iya. So, which one from A, B, C, D yang bisa menyimpulkan ketiganya? A. Oke, good. Betul ya. Right, that's it ya, jadi apa yang bisa simpulkan? Oke. Next, detailed question. Detailed questions is about finding the keyword, cari kata kunci dari pertanyaannya. Iya. Oke, look at that. Kalau kita lihat di sini, the passage indicates that Annie learned to hunt. So what is the keyword from this? Yang mana keywordnya? This one, learned to hunt, right? After you find the keyword, you skim. You go through the passage, you go through the text to find the keywords. Kalau kita ngomongin learn to hunt, skimming nih dari kalimat pertama, yang mana ada di line keberapa ngomongin learn to hunt. Ngomong-ngomong line ke She hunted for birds and small game animals to help feed her family and to make some extra money by supplying the local hotel, restaurant,
with her catch. Okay, so learn to hunt, learn to shoot is found in the second line. Diketemukan di bagian atau line kedua. Annie dari sana dulu ya. Annie learn to shoot at a very young age out of the necessity. Out of the necessity, apa necessity-nya? Kenapa? She hunted for birds and small game animals to help feed her family. Jadi untuk apa? In order to help survive. Ya, good. Okay. Okay. Satu lagi. After that we move to vocab there. What did Annie do 1 year prior to her marriage? So the keyword here is this one. Marriage, right? So skimming lagi dong, we do the skimming again, find the word or something related to marriage. Find it? Ya. It's in line 8 ya. Jadi kita lihat setelah kita skim, kita ketemu tuh ada di line ke-8. She and Butler were married a year later and together they took part in shooting exhibition. Jadi dia married a year later. Berarti satu tahun sebelumnya ngapain? Kita kan year later tuh kalimatnya. Sedangkan dia di sini pertanyaannya prior. Berarti sebelumnya. Sebelumnya berarti you need to read the previous sentence. Iya. She defeated Frank Butler, right? Berarti dia mengalahkan. Berarti Frank Butler. Yes. Jawabannya. Gitu ya. Wah. Aduh, gitu dong. Oke, jadi begitulah tentunya serba-serbi dari TOEFL. TOEFL ini. Mudah-mudahan tentunya kamu semua yang sedang mengalami problem yang sama untuk dapat memahami dari TOEFL ini Ya. bisa tahu. Nah, sebetulnya Miss, aku mau tanya dulu, kita duduk Boleh lagi. duduk ya? Duh, berat. Ya, ya kita jauh-jauh. Ya. Oke. Baik, Miss, ini aku mau tanya dulu. Kalau misalnya ngomongin soal TOEFL, kebanyakan anak-anak sebenarnya usia yang paling bagus untuk belajar TOEFL itu di usia berapa sih, Miss? Itu sebenarnya biasanya usia-usia anak SMA. Tapi bisa juga dimulai lebih dini, which is SMP. Tapi kalau untuk SD itu that's actually too early. Kalau too early itu bakalan, kalau belajar bahasa itu dia harus dasar dulu sebenarnya. Iya. Dia harus belajar vocab, right? Dia harus belajar something related to grammar yang dikit-dikit itu dulu, baru dia ke soal yang agak-agak jelimet gini gitu. Iya. Jadi sebenarnya ukuran yang pas banget untuk belajar itu untuk anak-anak kelas 1 SMA. Jadi gitu. jangan sampai terlalu dini karena takutnya nanti anak-anak overwhelm ya dengan apa yang mereka terima. Iya, Nah, benar. terus bicara soal Magenta, kita juga bicara soal tempat yang tentunya menyediakan sarana untuk dapat orang belajar bahasa asing. Betul sekali. Berapakah biayanya, Miss? Wow. Boleh tahu dong, jadi bisa di-share ke teman-teman yang sudah dan Oke. akan melihat. Iya, Nggak usah disebutin detail tapi round berapa? Apa? Sekitar berapa? Sekitaran, kalau untuk beda program beda harga ya sebenarnya. Yang paling tinggi harganya adalah yang IELTS, produk IELTS kalau untuk bahasa Inggris. Produk IELTS itu kita 2 ke atas untuk Iya. 4 bulan ya. Bisa 2,5 ke atas untuk 4 bulan, untuk dalam jangka waktu 4 bulan. Kalau TOEFL itu biasanya kita mulai dari range 2. Dan 2 biasanya juta. 1 minggu itu berapa kali pertemuan, Miss? 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Satu pertemuan itu 1,5 jam, 1.5 hour. Iya. Gitu. Jadi di situ kita bahas banyak. Kalau misalnya TOEFL atau IELTS, kita bahas yang something related to the test itself. Jadi kita nggak lagi belajar dari basic, dari vocabulary yang awal, dari tenses awal, kita nggak. Kita makanya kita menyarankan untuk anak-anak yang mau ambil TOEFL, yang mau ambil IELTS, misalnya kita mulai dulu dari program kita yang sebelumnya which is EGC, English Grammar and Conversation. Jadi di sana belajar vocabnya, di sana belajar grammar basicnya gitu. Jadi pas dia masuk ke TOEFL, pas dia masuk ke IELTS, dia nggak kaget lagi. Jadi gitu. nggak kaget ya. Oke. Jadi range-nya itu sebetulnya terjangkau. Terjangkau, tergantung sangat terjangkau. Program Kebutuhan, apa yang kamu butuhkan, terus dan dilihat juga kira-kira mau berapa lama belajarnya. Benar.
Itu. Kalau Oke. satu paketnya 4 bulan biasanya, kalau EGC itu satu paketnya 6 bulan gitu. Terus mungkin Miss sendiri ada sedikit advice Benar. untuk teman-teman, saran untuk teman-teman yang sampai saat ini masih males-malesan untuk belajar TOEFL atau untuk belajar bahasa. Sebetulnya seberapa dalam sih orang-orang itu bisa memanfaatkan kemampuan berbahasa asing mereka itu untuk kegunaan hidup mereka sendiri? Oke. Seberapa penting? Oh itu sangat penting sekali ya belajar bahasa asing sekarang Iya. ya. Karena seperti yang kita tahu, mau tamat kuliah itu butuh, mau masuk kuliah itu butuh, mau kerja itu butuh. Jangan kayak, maaf ya, beberapa bulan, beberapa minggu belakangan ini kita sering dihubungin dari orang-orang yang mau tes BUMN. And you know what? Mereka cuma nanya, ini kita boleh nembak nggak? Oh no, of course. Oh, Right? jadi mereka kepengennya langsung jadi gitu ya? Ya, there is no something instant everybody. Ya tidak ada sama sekali sesuatu yang instan. Jadi kalau kamu mau tes nanti, mau untuk, anggaplah itu cuman let's say requirements persyaratannya ya. Tapi kalau kamu nggak memenuhi salah satu persyaratan itu, kamu nggak bisa daftar dong. Percuma kamu misalnya matematika kamu 100, fisika kamu 100 misalnya, tapi untuk daftar pun kamu nggak bisa. Ya kan? Oke. Jadi that's actually one of Basic requirement. the basic requirement yang harus bahkan oke. kalian pikirkan dari sekarang. Oke, Gitu. jadi penting nggak penting, jawabannya adalah sekali. penting. Penting sekali, Oke. apalagi kalau menuju dunia global sekarang ini ya, untuk ngobrol segala macam. Kamu mau kemana sih misalnya? Mau ketemu sekarang ke Jakarta pun anak-anak sekarang SD, SMP, nggak usah ke Jakarta, di Palembang aja udah banyak anak-anak TK, anak SD yang ngomong bahasa Inggris so fluently. Iya sama aja kayak di rumah itu aku kaget keponakanku kalau denger ya Allah Iya kan? pakai bahasa Kombring. Salah ya. Salah ya. Oke. Pakai bahasa. Pakai bahasa Inggris dong. Iya, gitu pakai bahasa kan. Inggris aku tuh kaget banget, shock. Iya. Shock gitu ya. Jadi, jangan kalah deh. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang sekarang gitu. Oke. Terus selain value yang didapatkan yaitu kamu bisa lulus TOEFL, value apa lagi sih dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita dapatkan kalau kita ini nggak gaptek dalam berbahasa asing? Ya seperti yang saya sebutin tadi ada banyak sekali value ya. Kalau kita pun sekarang kan ada hidup di dunia global, di dunia teknologi yang which is everything explained in English at least. Ya, jadi kan segala sesuatunya kan berbahasa Inggris ya. Kadang-kadang gitu kalau nah. kita beli satu barang ya, cuma dua bahasanya. Kalau nggak Cina, Inggris. Cina Inggris ya. Iya. Kalau misalnya belanja produk Korea bahasanya ya kan. Tapi kan yang selalu ada itu bahasa Inggris kan. Jadi kan no matter what kalian mau ngidupin misalnya ya, ngidupin TV pun misalnya kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang nggak ada, ya kan yang paling selalu ada tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gimana dong kalian operate that kalau kalian nggak ngerti gitu kan? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau misalnya pun harus ngelihat kamus, wow it takes time. Mau berapa lama sih? Mau berapa buang-buang waktunya kalian cuman untuk masang TV misalnya, cuman untuk mengoperasikan sesuatu gitu. Jadi sesimpel itu value yang tentunya dihadirkan oleh kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Oke. Ya, betul sekali. Nah, terus yang terakhir, untuk yang saat ini TOEFL-nya masih skornya masih under. Apa yang harus mereka lakukan selain tadi practice makes perfect tadi? Apa nih harus ngapain? Oke. Apakah sama belajar TOEFL, let's say di internet atau di YouTube sama in person, langsung? Of course different. Memang segala sesuatu. Sebelumnya jangan lupa, apa dong? furniture yang kita sedang duduk ini adalah persembahan dari Maxi Home loh. Keren kan? Keren Ini juga. sekali. Makasih loh teman-teman Maxi Home. Aku baru notice ternyata ini dari Maxi Home. Maulah aku beli ini untuk di kamar. Oh cak besar nian kamar. Kamar tadi 2x2. Ya oke, silakan.
Ya jadi kan kalau pertanyaannya apakah different, ya jelas berbeda. Walaupun kamu bisa dapat sekarang online di YouTube banyak, di website Linknya banyak yang bisa Linknya kamu langsung klik aja tinggal ada, tapi Iya, beda. In beda. person lebih personal, kita experience-nya dapat ya. Jadi kan kalau misalnya interaksi antara orang ketemu orang dengan interaksi antara orang ketemu benda, of course different, itu dari pertama. Iya. Ya kan? Yang kedua, si YouTube itu there is no feedback. Right? You will not get feedback from the YouTube misalnya. Kalian mau tanya apa? Nggak bisa. Oke, udah dapat jelasin. Ini mau gimana ya? Nanya dong sama YouTube. Bisa nggak si YouTube jawab? Nggak bisa dong, gitu kan? Kadang-kadang nanya Siri aja nggak dijawab sama Siri. Iya, Aku sering nanya, oke Siri, apakah saya handsome? Sorry, your question is not available. Nah, si Siri aja tahu, Siri aja kadang nggak jawab semuanya, apalagi cuman video Apalagi YouTube. video YouTube Iya. ya. Jadi kalau mau belajar, pakailah expertnya. Pakailah orang-orang yang merupakan expertise di bidangnya. Exact, ya, betul terutama sekali. di bidang bahasa ini. Karena value yang bisa Anda dapatkan bisa lebih lagi. Benar, bisa lebih personal. bisa lebih Dan personal. bisa lebih interaktif. Bisa ada tanya jawab, Iya. bisa ada solusi, Iya. ya kan? Kalau misalnya ini Kalau nggak bahasa bisa. MC-nya adalah tektokannya dapat. Oh gitu. Iya. Kita dapat dak? Dapat. Dapet, Iya, iya, oke. manis kok. Mau MC juga. Tidak. Tapi biasa kok ngisi-ngisi kayak ini. Boleh Berat lah, ya? loh kalau jadi MC. Ngapa? Iya, Why? enggak. Ya, baiklah kalau Oke. begitu. Terima kasih Miss Sama-sama. atas ngobrolnya yang begitu panjang, nggak kerasa. Udah 1 jam lebih. Oh Tap- ya? Udah 1 jam loh kita ngobrol. Oh my God. Tapi yang jelas mudah-mudahan 1 jam ini tentunya menjadi 1 jam yang paling berharga untuk semua yang tertarik mempelajari bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Dan khususnya yang ingin melalui tes TOEFL. Dan kalau misalnya Anda semua kepingin tes TOEFL silakan langsung ke Magenta yang Ya. alamatnya itu adalah di Oke, ya jadi ini pesan terakhir dari saya, ya oke. Nauzubillah min zalik pesantren. Oh belum ya? Ini orang Oke. suka jadi- asal ya mulutnya. Jadi- Pesan terakhir. Belum ya? Emang Oke. bukan, emang mau. Oh belum, oh bukan dong. Jadi gini. Ini pesan terakhir saya di sesi ini gitu di dong. sesi ini, oke. Iya. Ya, jadi di sesi ini saya punya pesan. Ya. Right? Jadi kamu yang mau belajar bahasa Inggris, mau belajar Ya. TOEFL, mau belajar IELTS, kamu yang mau kuliah ke luar negeri, mau kuliah ke Indonesia, mau kerja di mana, kerja PNS segala macam, come to us, right? Kita ada banyak sekali program-program, ya kan? Kalau ditanya di mana ya Mas ya, kita punya 2 tempat kok di Palembang. Yang pertama kita ada di Bukit, itu ada di barisan Unsri. Jalan aja sedikit dari Unsri itu you will find gedung yang warnanya magenta, itu mencolok ya, dan dia langsung memikat mata, and then you can come to us and find anything there dan tanyakan Oke. apapun di sana. Terus kalau satu lagi kita ada di Jalan Bangau di depan Unika Musi Caritas. Oke, jadi itu dia tadi alamat-alamatnya dan kalau misalnya kepengen menemukan mereka di Instagram Magenta, Instagramnya adalah Instagramnya Fortress Magenta Language. apa? Magenta Language. Magenta Language. Alright, Oke, at harus Magenta kol-kolannya harus Language. benar ya. Oke, Oke. terima kasih Miss. Ya, sama-sama, Thank you for Mas. coming. Oke. Thank you for sharing. Ya, Thank you for sama-sama. always smiling. Ya, terima kasih. Semoga nantinya di tahun-tahun ke depan tidak ada lagi buta literasi akan Benar, bahasa akan Inggris bahasa ya. Inggris. Semoga nantinya kita semua yang ada di sini seenggak-enggaknya memahami satu aja bahasa asing udah lumayan ya. Oke. Makanya bahasa Inggris aja jadilah ya. Oke, terima Oke, kasih terima Miss. kasih. God bless you. You too. Silakan kembali lagi. Nah, sebentar lagi kita akan tentunya menyambung apa yang obrolan kita di atas panggung. Tapi sebelumnya kita ingin mengajak semua yang ada di sini untuk jawab pertanyaan dari kita. Ya, kita keliling dulu ya. Harus gembira. Oh ya, bukan ya. Oh ya, Miss, ini dapat bingkisan. Bingkisan itu bahasa Inggrisnya apa? Souvenir. Souvenir. Dapat souvenir goodie bag. Enggak kayak gitu juga kali. Ya kan Inggrisnya
Harry Potter, goodie Oh, bag. Oke. Dan juga dapat certificate. Certificate Ya, dari, certificate alright. dari Prime Expo, boleh? Boleh Di foto? dulu, ya sama yang pintar bahasa Inggris tadi. Iya. Iya. Dan Thank you. ini dia satu lagi dari Garuda Food Leading in Innovation. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih Oke. Garuda. Makannya jangan terlalu malam, bahaya itu. Soalnya makanannya mengandung banyak energi. Makannya pagi. Kalau aku makan Garuda Food pasti pagi. Biar- Menambah energi. Oh, betul, Iya. betul. Ya, oke. Terima kasih. Baik, kalau begitu aku akan ngobrol-ngobrol dan akan memanggil kembali ya, daripada aku keliling-keliling ya. Aku langsung ngobrol aja di sini boleh ya. Saya mau minta tolong teman-teman perwakilan dari Citraland. Iya, silakan Mbak, kita undang ke sini, kita ngobrol-ngobrol tentang promo-promo apa yang diberikan oleh Citraland. Karena ini adalah expo properti terbesar yang ada di Kota Palembang. Dan ini siapa yang bisa jadi